Oke, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita ke bagian kedua, Business Analytics dan Business Intelligence. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang Descriptive Analytics. Pada prinsipnya bagaimana kita melakukan modeling dan visualisasi data. Lalu kita juga sudah membahas tentang data warehousing, penyimpanan data. Juga kita sudah membahas bagaimana pentingnya pre-processing pada data, karena biasanya kita bicara tentang data yang kita punya masih mentah, maka lebih banyak kondisi tidak terlalu baik untuk dipakai, baik dalam penyimpanan maupun dalam analitik, yang akan kita bahas di bagian kedua ini, yaitu predictive analytics. Mungkin ini akan sebagian besar, mungkin akan ada beberapa pertemuan. Bagian pertama kita hari ini akan mempelajari tentang data mining proses. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang beberapa metode data mining. Lalu kita sebelum UTS mungkin sedikit membahas tutorial penerapan Python di data mining, penerapan data mining di Python. Lalu juga kita akan ada tutorial penerapan Python, tutorial Python WK untuk data mining. Jadi mungkin materi tentang predictive analytics itu akan sampai setelah UTS. Dan mungkin banyak materi yang kalian akan belajar sekarang itu overlap dengan mata kuliah lain yang sudah kalian mungkin sedang ambil atau sudah kalian ambil atau sedang ambil, misalnya advanced machine learning atau information retrieval, web mining, text mining, dan lain-lain. Jadi memang sangat overlap dengan mata kuliah itu. Jadi mungkin akan ada beberapa bagian yang kalian mungkin sudah pelajari, jadi akan sedikit terkesan repetitif dari apa yang sudah kalian pelajari. Tapi mungkin sedikit banyak kalian akan mendapat sedikit insight, mungkin yang saya tidak tahu apa materi yang kalian dapat di mata kuliah lain. Mungkin ada beberapa bagian yang saya ajarkan adalah pengalaman baru atau hal baru yang mungkin menarik untuk kalian. Oke, jadi bagian pertama kita hanya akan membahas data mining proses. Mungkin sisanya di pertemuan berikutnya kita akan belajar algoritma dan metode-metode data mining. Di outline-nya kita sedikit pengenalan tentang data mining, konsep dan aplikasi, beberapa aplikasi data mining yang mungkin bisa diterapkan di bisnis, yang berkaitan dengan bisnis dan proses di data mining. Oke, mungkin kalau bicara data mining bukan hal baru buat kalian. Kalau kita definisikan data mining itu apa, pada prinsipnya data mining adalah proses mencari atau menambang pengetahuan dari sejumlah data atau data yang banyak. Jadi itu definisi dasar dari data mining. Mungkin pengistilahan data mining ini bisa jadi ada sedikit misnomer atau tidak tepat. Kalau kita bicara mining, kita kalau bicara mining, yang kita penamakan mining itu adalah tujuannya. Jadi misalnya kalau kita bicara gold mining, maka yang kita mining itu goldnya. Sementara kita dari misalnya batu atau tanah atau lumpur atau apapun itu. Jadi intinya kalau kita bicara mining, penambangan minyak, maka yang ditambang adalah minyaknya tujuannya. Kalau kita menambang emas, yang ditambang adalah emasnya. Nah, jadi perkataan data mining mungkin nggak terlalu tepat dalam artian seperti saat itu, karena ketika kita bicara data mining, tujuan kita adalah bukan datanya, tapi
hasil dari memining datanya. Jadi mungkin misnomer dari konsep dibanding ketika kita bicara kata terminologi mining ini. Jadi pada prinsipnya data mining itu bukan mencari data, tapi mencari sesuatu dari data. Jadi bisa mungkin penamaan yang lebih tepat adalah misalnya knowledge mining, karena misalnya kalau yang kita bicara data yang tujuannya akhirnya adalah kita mencari knowledge dari sana atau mencari informasi dari sana, bukan mencari datanya. Jadi bukan data mining adalah bukan proses mencari data, tapi proses mencari sesuatu dari data. Itu yang mungkin pengistilahan data mining mungkin tidak terlalu tepat. Kadang juga disebut juga sebagai konsep discovery mining, discover knowledge knowledge discovery, jadi pencarian pengetahuan atau juga knowledge mining. Jadi itu yang disebut dari data mining. Jadi mencari sesuatu dari data, bisa knowledge, information atau apapun itu yang hasil dari pengolahan data. Jadi beberapa istilah yang mungkin serupa dengan data mining di bidang lain atau di literatur lain bisa juga disebut knowledge extraction, ekstraksi pengetahuan dari data, pattern analysis. Jadi kalau kita bicara data, pada prinsipnya adalah kita berusaha mencari pola dari data. Jadi kita menganalisis pola dari data, sehingga sering juga disebut pattern analysis. Sering juga disebut data arkeologi, karena kita bicara kita berusaha menemukan data, kita berusaha menggali sesuatu yang lain dari data itu. Jadi data arkeologi juga sering disebut dengan information harvesting. Jadi kita berusaha mengharvest atau memanen informasi berdasarkan data yang kita punya. Terus pattern searching sama, jadi kita mencari pattern, dan data dredging. Jadi kita mendredge data untuk mencari informasi. Jadi kalau dredge itu artinya pengerukan. Jadi kita mengeruk data supaya menghasilkan sesuatu, mencari sesuatu yang kita cari. Jadi kalau kita definisikan secara teknis, apa itu data mining? Jadi data mining itu adalah proses di mana kita menggunakan beberapa tools atau teknik, baik dari statistik, matematik, artificial intelligence, yang tujuannya adalah kita mengekstrak atau mengidentifikasi informasi yang berguna, dan ujungnya adalah pengetahuan atau pola atau pattern dari data tadi. Pola ini bisa kita tulis atau kita hasilkan dalam bentuk business rules, affinities, korelasi, trends, dan model prediksi. Jadi itu kalau kita bicara definisi teknis dari data mining. Jadi kalau menurut Fayad di tahun 1996, data mining adalah proses non-trivial untuk mengidentifikasi pola yang valid, yang baru, yang mungkin berguna, dan bisa dimengerti dari sejumlah data yang disimpan dalam database atau structured database. Jadi ada beberapa hal keywords penting yang berkaitan dengan data mining. Yang pertama adalah proses, di mana data mining itu adalah sebuah proses yang mungkin terdiri dari banyak atau beragam langkah-langkah yang bersifat iteratif, yang berulang. Data mining itu juga non-trivial, karena beberapa eksperimen type search itu memerlukan maksudnya kadang tidak gampang untuk memperoleh hasilnya. Jadi kita membutuhkan beberapa tipe eksperimental dan inference. Jadi bukan sesuatu yang trivial, bukan langsung yang kelihatan gitu. Asalnya, oh ini polanya. Karena kita membutuhkan
berbagai teknik inferensi, berbagai eksperimen untuk melihat pola yang ada dalam datanya tadi. Jadi tidak sesuatu yang gampang atau yang simple, tapi dia sesuatu yang signifikan hasilnya. Terus dia harus valid karena kalau kita bicara data mining, kita bicara data, tapi sebenarnya data yang kita punya itu sebenarnya hanya sampel dari data. Artinya kita nggak punya data keseluruhan. Jadi harus ada langkah-langkah yang menunjukkan bahwa pola yang kita dapatkan itu memang sesuatu yang valid, bukan sesuatu yang bias. Karena kalau kita bicara statistik, kalau kita bicara hasil suatu model, ada kemungkinan bahwa model yang dihasilkan itu adalah model yang bias terhadap maunya kita. Nah, jadi dalam data mining kita harus mempunyai suatu cara menunjukkan bahwa pola yang kita hasilkan atau pattern yang kita dapatkan itu adalah pola yang valid. Jadi pola yang dihasilkan itu harus benar untuk data mungkin yang kita tidak pernah lihat, dengan level tingkat keyakinan tertentu. Jadi ada tingkat kepercayaan tertentu yang bahwa kita yakin memang model ini kalaupun dipakai ke data lain yang kita tidak lihat, sejelek-jeleknya akan menghasilkan segini gitu loh. Nggak akan hasilnya terlalu berbeda dengan yang kita prediksi. Lalu pattern itu maunya novel, jadi pattern yang dihasilkan itu tidak sudah diketahui sebelumnya. Jadi maunya adalah pola yang dihasilkan itu memang pola yang menarik dan belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi pola yang memang baru, lalu dia berpotensi berguna. Jadi memang pola yang dihasilkan itu memang ada gunanya bagi user atau suatu task yang kita ingin selesaikan, dan dia mudah dipahami. Bukan mudah dipahami, dipahami dapat dipahami, artinya pola tersebut bisa dipahami atau make sense dalam artian bisnis. Oke, jadi kalau kita bicara data mining itu sebenarnya bidang yang sangat multidisiplin, membutuhkan knowledge di banyak bidang lain. Misalnya di bidang statistik, karena kita bicara pemodelan data, kita biasanya pakai model statistik. Kita bicara artificial intelligence, karena kalau kita bicara prediksi dari data, kita biasanya menerapkan teknik-teknik di artificial intelligence, asosiasi atau rules, dan lain-lain. Demikian juga kalau di machine learning dan pattern recognition, kalau kita bicara pencarian pola, pembuatan model prediksi, kita banyak memakai teknik-teknik di machine learning dan pattern recognition. Kalau kita bicara visualisasi dari data, maka itu berkaitan dengan information visualization. Kalau kita bicara penyimpanan data dan struktur data, kita bicara database management dan data warehouse. Dan kalau kita bicara bagaimana memanage tampilan atau informasi, maka kita bicara manajemen science dan information science system. Jadi data mining membutuhkan pengetahuan di bidang-bidang ini saja, dan makanya mungkin kadang agak sulit membedakan apa sih bedanya antara AI dan data mining, apa yang membedakan data mining dan machine learning, apa yang membedakan data mining dan statistik, karena memang mereka saling overlap. Hanya tujuannya mungkin yang berbeda. Kalau kita bicara data mining, tujuannya pencarian informasi, pencarian knowledge. Nah, knowledge itu dalam artian pencarian pola, maka mungkin kita banyak pakai teknik machine learning. Kalau kita bicara knowledge itu adalah bagaimana model dari data, mungkin kita banyak bicara teknik-teknik di statistik. Kalau kita bicara pencarian knowledge itu berdasarkan kalau visualisasi dari datanya bisa dilihat, maka kita bicara tentang information visualization. Demikian seterusnya. Jadi kita banyak meminjam teknik atau metode dari bidang lain
untuk tujuan kita mencari knowledge atau informasi dari data yang kita punya ini. Oke, kalau kita bagi task dan metode di data mining, maka kita bisa pertama task untuk data mining adalah melakukan prediksi. Maka kalau prediksi itu kita bisa klasifikasikan ketiga. Pertama klasifikasi, yang kedua regresi, dan yang ketiga time series. Kalau kita bicara metode untuk klasifikasi, mungkin yang banyak sudah kalian pelajari di machine learning, decision tree, neural networks, support vector machine, KNN, naive Bayes, genetic algorithm, dan lain-lain. Di banyak tipe learningnya adalah tipe yang supervised karena kita harus punya label dari data, dan pada prinsipnya kita mencari pola relasi antara data kita dan label yang dia punya, yang kita punya, sehingga kita bisa melakukan prediksi label untuk data lain yang mungkin kita lihat di masa depan. Kemudian regresi, bedanya dengan klasifikasi adalah kalau kita tipe datanya labelnya bersifat uncontinue, maka kita bicara regresi. Kalau kita punya label yang discrete, maka kita bicara klasifikasi. Teknik-tekniknya sebenarnya hampir sama, semua teknik di klasifikasi bisa juga dipakai untuk regresi. Jadi linear dan nonlinear regression, artificial neural network, tree, decision tree, tapi kalau di regresi namanya jadi regression tree, support vector machine, tapi biasanya kalau di support vector machine namanya di regresi adalah support vector regression, KNN, dan genetic algorithm. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang bisa dipakai di klasifikasi juga bisa dipakai di regresi, dan ini juga tipe learningnya adalah supervised. Lalu data time series, itu data-data yang dia tergantung pada suatu waktu, time dependent, artinya apa yang terjadi hari ini itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sekarang. Tipe-tipe data yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya, atau 2 satuan waktu sebelumnya, atau 3 satuan waktu sebelumnya. Jadi ada semacam time correlation di sana. Beberapa metode yang sering dipakai untuk menghandle tipe data seperti ini adalah autoregressive, averaging method, exponential smoothing, dan autoregressive dan moving average ARIMA method. Dan ini juga adalah tipe learning yang supervised. Yang kedua adalah asosiasi, pada prinsipnya mencari relasi antara data, bisa dibagi 3, market basket, link analysis, dan sequence analysis. Beberapa metode untuk market basket adalah a priori, 1R, 0R, EDA, dan genetic algorithm. Link analysis, beberapa algoritmanya adalah expectation maximization, a priori, graph based matching. Dan yang ketiga sequence analysis, metodenya a priori, growth, graph based matching. Jadi sama juga banyak metode yang untuk asosiasi bisa dipakai untuk market basket, link analysis, dan sequence analysis. Dan tipe learning untuk association ini adalah bersifat unsupervised, artinya kita tidak butuh informasi tentang label dari datanya. Yang ketiga adalah segmentasi. Segmentasi itu bisa dibagi 2. Yang pertama adalah clustering. Jadi pada prinsipnya pengelompokan data yang kita anggap saling berdekatan. Beberapa metodenya adalah K-means, expectation maximization, dan ini juga unsupervised learning. Yang kedua adalah outlier analysis. Pada prinsipnya kita mencari sesuatu yang tidak normal dari data itu, jadi sesuatu yang mungkin di luar kewajaran. Biasanya kalau kayak credit card fraud detection, sesuatu yang bersifat anomali begitu, kita biasanya menggunakan teknik-teknik outlier analysis untuk mencari tahunya. Beberapa metode untuk outlier analysis juga sama, mirip dengan clustering, jadi K-means, expectation maximization, dan ini juga adalah unsupervised learning. Oke, beberapa aplikasi mungkin yang menarik yang bisa dipakai di data mining berkaitan dengan bisnis. Yang pertama misalnya adalah customer relationship management, di mana dengan mencari
relasi. Maksudnya kita cari tahu tipe apa, misalnya kita cari tahu user mana yang mungkin benefit, tipe karakteristik dari user. Dengan demikian kita bisa melakukan kustomisasi terhadap apa yang harus kita promosikan terhadap user tertentu, atau kelompok user ini lebih cocok dengan produk apa, sehingga dengan demikian dengan melakukan customer relationship management kita bisa memaksimalisasi return dari hasil marketing kita. Jadi target marketing kita akan lebih pas. Yang kedua, dengan melakukan customer relationship management kita bisa mengimprove customer retention atau tingkat atau churn analysis atau tingkat kesetiaan dari customer. Mana customer yang mungkin setia, mana customer yang mungkin hanya one time use, mana yang akan berulang atau yang akan kembali. Terus kita bisa memaksimalkan customer value dan bisa mengidentifikasi dan men-treat dengan baik. Misalnya kalau kita anggap customer ini adalah customer setia atau customer yang profitable, tentu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik untuk men-treat mereka sehingga mereka lebih betah dan lebih setia. Aplikasi kedua yang mungkin juga bisa dipakai untuk berkaitan dengan data mining adalah di banking atau financial institution lainnya. Pertama, misalnya kita mengotomatisasi proses peminjaman, karena biasanya bank mungkin memperoleh aplikasi peminjaman yang banyak, dan biasanya kita assign orang tertentu yang mengevaluasi kreditnya, apakah orang ini layak atau berisiko untuk dipinjamkan, dan kadang itu costly untuk sedemikian banyak aplikasi untuk meng-hire orang. Jadi kalau kita bisa mengembangkan sistem yang otomatis, kita bisa langsung berdasarkan aplikasi yang dia masukkan, kita bisa mengidentifikasi orang ini akan beresiko atau tidak beresiko jika dipinjamkan. Tentu akan mempercepat proses dan mempersingkat waktu aplikasi. Yang kedua, juga misalnya kayak untuk credit card, kita bisa melakukan deteksi untuk anomali transaksi. Jadi kita tahu apakah kemungkinan credit card itu sudah hilang atau dicuri atau dan yang lain-lain. Jadi bisa mendeteksi anomali transaksi dari suatu credit card misalnya. Terus tentu juga sama kayak yang tadi, kalau kita punya aplikasi yang bisa mendeteksi customer, karakteristik customer, tentu kita bisa memaksimalkan customer value-nya, sehingga juga kita bisa mengoptimasi kas, atau misalnya ya ini yang terakhir, misalnya kita tentu bank itu kan ada data historis tentang misalnya kapan periode banyak orang tarik uang, banyak orang ngambil cash atau sedikit cash. Tentu dengan demikian kita bisa memprediksi suatu bank itu menyimpan seberapa banyak cash untuk penyimpanan kalau orang ngambil. Jadi untuk optimizing cash reserve untuk dengan forecasting. Aplikasi berikutnya adalah untuk retailing dan logistik. Misalnya dengan data mining kita bisa mengoptimasi level inventory pada lokasi yang berbeda. Misalnya karena kita tahu karakteristik retailnya, misalnya kayak misalnya suatu perusahaan supermarket punya cabang beberapa tempat, tentu dia tahu misalnya di supermarket ini dengan data mining tentu dia tahu misalnya produk-produk apa yang lebih cocok ditempatkan di supermarket yang di lokasi A, apa yang lebih cocok di lokasi B, berdasarkan misalnya kelihatan dari transaksi penjualan historinya, dan kita bisa melakukan prediksi itu ke depan. Terus improve store layout dan promotion. Jadi kita tahu misalnya barang berdasarkan karakteristik orang, misalnya tahu kita baiknya barang apa dekat mana. Misalnya kayak makanan mungkin lebih bagus dekat minuman, karena orang yang cari makanan mungkin akan lebih cenderung juga cari minuman. Kedua, atau misalnya produk-produk bayi itu saling berdekatan, jadi Pampers mungkin dekat lokasinya dibuat dengan sampo bayi, sikat gigi bayi, tisu bayi, dan lain-lain. Atau susu, produk susu mungkin saling berdekatan dengan juga produk bubuk coklat, karena biasanya orang yang suka susu suka coklat. Dengan
menerapkan data mining, kita bisa secara otomatis melakukan desain di mana suatu produk sebaiknya ditempatkan. Tentu berdasarkan mungkin data historis transaksi dan lain-lain. Terus optimasi logistik, karena yaitu tadi sama, jadi mungkin ada periode di mana orang banyak beli sembako, ada periode di mana orang mungkin banyak belanja pakaian. Jadi kalau kita misalnya suatu mall itu, jadi kita tahu kapan harus melakukan logistik waktunya, kapan kita harus stok sembako, stok pakaian, stok yang lain-lain. Sehingga dengan demikian kita bisa minimalisasi losses, karena memang biasanya kan storage itu sangat terbatas. Berikutnya untuk manufacturing dan maintenance. Jadi ini konsep yang mungkin sering dipakai di industri 4.0. Jadi kita bisa memprediksi kapan kira-kira mesin itu akan fail, sehingga kita bisa melakukan automatic maintenance misalnya, juga memprediksi kapan terjadinya identifikasi anomali dalam produksi, sehingga kita bisa mengoptimasi kapasitas dari manufacturing. Dan tentu kalau memang mungkin ada pola suatu barang itu, misalnya setelah suatu perusahaan misalnya setelah berapa line, biasanya kan kita bisa prediksi mungkin biasanya setelah berapa kali line itu dia menghasilkan barang dengan kualitas baik. Jadi kita bisa memprediksi kapan harus melakukan improvement di sana supaya barang yang dihasilkan misalnya tidak berkurang kualitasnya. Lalu untuk brokerage dan securities trading, tentu untuk memprediksi saham, harga saham seperti juga kan sebagian ada tugas yang untuk memprediksi harga saham, memprediksi arah fluktuasi pasar, fluktuasi saham, memprediksi efek suatu event terhadap pergerakan pasar, memprediksi aktivitas yang dianggap anomali dalam perdagangan saham atau mata uang. Juga dalam insurance misalnya, juga memprediksi kapan claim cost yang mungkin besar, kapan claim cost yang mungkin agak ringan, lalu mendetermin untuk menentukan optimal rate plans, mengoptimasi market, lalu juga untuk mengidentifikasi aktivitas yang mungkin fraud. Bidang-bidang aplikasi data mining sekarang ini hampir ke semua bidang, makanya ada istilah AI quake sekarang. Jadi data mining, artificial intelligence itu hampir menguasai bidang, bukan hanya bidang-bidang yang mungkin menurut kita biasa dipakai, ya kayak di computer science, hardware dan software, bukan hanya di bidang science dan engineering, bukan hanya di bidang government dan pertahanan, homeland security. Tapi sekarang sudah banyak bidang yang mungkin dulu nggak terbayang, misalnya kayak di travel. Sekarang banyak aplikasi yang berusaha mensuggest apa destinasi travel yang paling cocok untuk kita. Terus di healthcare adanya chatbot, kita bisa konsultasi lewat chatbot, tapi sebenarnya mungkin bukan orang yang langsung ngebalas, tapi mesin. Terus di medicine juga untuk memprediksi virus kayak sekarang misalnya COVID, melihat memprediksi genome sequence dari virus, memprediksi ya orang ini terkena COVID atau hanya sekedar pneumonia yang lain, bukan COVID dan sebagainya. Jadi banyak, karena katanya ada bedanya antara misalnya citra X-ray orang pneumonia karena bakteri, karena virus, atau karena fungus. Kadang karakteristik X-ray, citra X-ray-nya agak berbeda. Dan ini mungkin dengan data mining dan machine learning bisa diidentifikasi. Terus di entertainment industry, kayak memprediksi apa film yang cocok untuk kita, apa acara yang cocok. Olahraga, kayak di sekarang banyak laporan olahraga itu yang di-generate secara langsung. Jadi tidak ditulis, tapi dia di-generate langsung oleh mesin. Oke, untuk proses berikutnya, proses-proses di data mining, salah satu model yang sering dipakai untuk
tahu proses-proses di data mining ada yang disebut dengan CRISP-DM. Jadi dia punya 6 proses dari business understanding, data understanding, data preparation, model building, testing, dan terakhir adalah deployment. Mungkin yang pengen saya tekankan di sini adalah saya perhatikan banyak tesis itu kayak dasar teorinya adalah CRISP-DM gitu. Jadi dia bab keduanya tentang CRISP-DM. Menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu penting untuk kalian yang orang informatika. Model CRISP-DM ini pada prinsipnya sebenarnya model yang dipakai supaya orang yang memang biasa, misalnya mau menerapkan data mining, apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya semacam petunjuk arahnya. Menurut saya kurang pas diterapkan di tesis karena kalian kan orang informatika semua dan kita tahu proses-proses yang diperlukan di data mining yang jadi tidak terlalu penting sebenarnya ada di tesis, tapi cukup banyak mahasiswa pakai ini di tesis sebagai dasar teorinya. Jadi malah yang penting sebenarnya di tesis malah jadi tidak di cover. Jadi ini sebenarnya hanya proses model yang bisa dipakai untuk menerapkan data mining dari kita punya bisnis, pemahaman bisnis sampai akhirnya kita mendeploy hasil dari data mining. Jadi dia punya 6 step dari business intelligence sehingga deployment. Jadi ada 6 step dalam CRISP-DM. Yang pertama adalah business understanding, data understanding, data preparation, model building, testing dan evaluation dan deployment. Dan proses ketiga pertama itu dari business understanding dan data understanding, data preparation itu mungkin mencakup hampir 85% dari waktu project yang diperlukan. Proses dari business understanding, data preparation sampai deployment itu kadang adalah proses yang bersifat repetitif, sehingga sering dilakukan pengulangan. Jadi untuk mencapai hasil yang menurut kita optimum. Jadi kalau kita bicara data mining mungkin agak sulit membedakan apakah data mining ini sebenarnya science kah atau art. Jadi kalau art kan memang lebih kreativitas supaya kita menghasilkan hasil yang kita pengen. Kalau science kan memang sudah ada langkah-langkah yang pasti yang bisa kita ikuti untuk menghasilkan hasil tertentu. Kalau kita bicara data mining perlu dua-duanya. Jadi kita perlu langkah-langkah yang sudah terstruktur, tapi kadang kita butuh kreativitas untuk mencapai hasil yang kita mau. Karena mungkin data yang kita punya, preparasinya butuh teknik yang out of the box misalnya. Jadi metode-metode yang mungkin nggak kepikiran biasanya. Kalau datanya diginikan aja, hal-hal simple bisa jadi efeknya besar dalam performance di prediksinya. Jadi sangat eksperimental prosesnya. Jadi salah satu aspek yang kritikal dalam penerapan data mining adalah data preparation, dari mana kita punya data yang mentah, kita melakukan konsolidasi, collect, select, dan integrate data, melakukan pembersihan dari data, membersihkan data-data yang missing atau mengganti data-data yang missing values, mengurangi noise di data, dan menghilangkan yang kita anggap inkonsistensi di data. Yang berikutnya adalah transformasi data, di mana kita melakukan normalisasi, dikristallisasi, dan mengekstrak atribut atau mengekstrak features yang baru. Lalu kita melakukan data reduction, feature reduction, dan feature selection untuk menghasilkan hasil yang lebih optimum dengan mengurangi jumlah features-nya, mengurangi jumlah datanya, atau membuat datanya lebih balance seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena banyak kasus di mana data yang kita punya itu mungkin imbalance, sehingga salah satu teknik untuk meningkatkan performance model prediksinya adalah dengan cara melakukan balancing dulu di datanya.
Oke, yang model berikutnya ada yang disebut dengan SEMA. Jadi SEMA itu singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Jadi sampel itu pada prinsipnya mengenerate sampel data, explore itu adalah visualisasi dari data, modify yaitu tadi melakukan preprocessing data, melakukan select variables, transform variable representation, lalu menggunakan beberapa variasi model statistik atau machine learning untuk memodelkan data, dan assess untuk melakukan evaluasi dari model tersebut. Demikian seterusnya karena ini adalah proses yang berulang sampai kita memperoleh hasil yang kita inginkan. Setelah SEMA ada yang disebut dengan KDD atau Knowledge Discovery in Database Process. Jadi prosesnya adalah data selection, data cleaning, data transformation, data mining, dan internalization. Jadi proses dari kita punya data, pengolahan data, penerapan data mining, sehingga internalisasi dari model yang dihasilkan. Berdasarkan studi, ini adalah teknik-teknik atau model-model yang dipakai untuk data mining methodology atau proses yang paling populer mungkin FreeSDM, terus my own ya itu kalau Anda mungkin mengembangkan skripsi atau tesis sendiri tentu sebenarnya Anda mengembangkan metodologi sendiri, my own, terus SEMA yang berikutnya dan KDD. Mungkin ada juga yang organisasi sudah punya model tertentu yang sudah harus diikuti, terus ada yang domain spesifik, dan ada yang tidak pakai model sama sekali. Itu mungkin hampir lebih dari 5%. Nah, ini contoh penerapan data mining untuk investigasi comorbidity cancer survivability. Comorbidity itu adalah adanya atau tidak adanya kanker dalam seseorang. Jadi misalnya yaitu kita punya database cancer dari user 1 sampai user N, kita punya database, lalu kita lakukan data transformasi, lalu kita menerapkan berbagai teknik data mining dan machine learning untuk memprediksi dan lain-lain, lalu kita evaluasi metode-metode tersebut, lalu kita ranking misalnya mana yang paling baik sampai mana yang paling jelek. Oke, metode data mining itu tadi ada clustering, ada klasifikasi. Klasifikasi itu ada klasifikasi dan regresi, clustering dan asosiasi. Nah, untuk mengakses seberapa baik data mining ada beberapa yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah akurasi, prediksi akurasi, seberapa banyak kita benar tebakannya, seberapa banyak salahnya. Lalu juga bisa kita evaluasi seberapa cepat building prosesnya dan atau seberapa cepat proses prediksinya. Kita juga bisa evaluasi seberapa robust modelnya berdasarkan terjadinya adanya noise atau tidak, terus scalability dari modelnya, dari misalnya kalau kita training dengan data kecil seberapa bagus kalau kita langsung expand dia ke data yang besar, dan interpretability-nya, jadi transparansi dan explainability-nya. Salah satu juga yang sering dipakai yang disebut dengan confusion matrix, terutama mungkin sering dipakai untuk class classification. Jadi kalau kita punya dua kelas positif dan kelas negatif, kalau prediksinya kita positif dan dia beneran kelas positif, maka itu termasuk disebut dengan true positif. Kalau dia seharusnya negatif tapi kita prediksi positif, itu disebut false positif. Kalau kita prediksi negatif padahal dia seharusnya positif, dia disebut dengan false negatif. Dan kalau kita benar prediksinya negatif, maka dia disebut dengan true negatif. Kalau kita rumuskan akurasi itu seperti ini, jadi akurasi adalah true positif ditambah true negatif dibagi semuanya. Jadi seberapa banyak yang benar dibagi keseluruhan data testingnya.
True positive rate adalah true positif dibagi true positif tambah false negatif. True negative rate itu adalah true negatif dibagi dengan true negatif dan false positif. Dan precision itu adalah true positif dibagi true positif tambah false positif. Dan recall itu adalah true positif dibagi true positif dan false negatif. Oke, ketika bicara model machine learning, kita bicara seberapa akurat dia, seberapa valid modelnya, seberapa precise atau precisionnya, dan seberapa reliable model yang dihasilkan. Jadi ada kemungkinan misalnya kita punya model mampu memprediksi dengan tepat di area seperti ini, atau jadi range tebakannya sedikit dan tepat di yang seharusnya. Mungkin juga model yang kita hasilkan itu range-nya kecil tebakannya, tapi di area yang salah prediksinya. Ada juga kemungkinan model kita itu range-nya besar prediksinya, jadi mungkin benar, mungkin salah, tapi cukup benar arahnya. Tapi ada juga mungkin model kita yang udah tidak benar arahnya juga range-nya besar. Jadi kalau kita bicara model A, itu adalah model yang high precision dan high accuracy, yang paling kita inginkan. Lalu yang kedua, mungkin juga masih bisa kita pakai, atau ya walaupun tidak terlalu bagus, adalah yang dia akurat, cukup benar arahnya, tapi precisionnya sangat rendah. Jadi dia range-nya sangat besar prediksinya. Bisa jadi salah, bisa jadi masih benar, tapi arahnya sudah akurat. Yang kita tidak inginkan tentu adalah yang walaupun dia presisi, tapi dia tidak akurat. Dan yang lebih buruk lagi adalah dia tidak presisi dan dia tidak akurat. Jadi yang pertama itu adalah high, bisa dikatakan modelnya itu valid dan juga reliable. Model yang C itu disebut bisa dibilang dia valid tapi tidak reliable. Yang model B itu adalah tidak valid walaupun dia reliable, dan yang terakhir itu adalah dia tidak valid dan tidak reliable. Terminologi yang sering disebut untuk true positive rate adalah sensitivity, dan true negative rate itu adalah specificity. Ini adalah contoh ketika juga bicara performance machine learning, ada yang disebut dengan area under curve atau AUC. Itu adalah grafik antara false positive rate dan true positive rate. Garis C ini adalah garis yang kalau misalnya kita bicara binary classification, adalah kalau kita hanya melakukan tebak-tebak buah manggis gitu langsung tanpa pakai model. Kita misalnya tanpa tahu kondisinya, kita tebak itu kelas A atau kelas B. Tentu makin ke arah sana, makin menuju luas area under curve-nya, maka classifier itu semakin baik. Ini hanya kalau rumusnya, jadi kalian bisa lihat kalau sensitivity itu adalah true positive rate, kalau specificity itu adalah false positive rate, seperti rumus ini. Jadi kalau kita bicara precision itu adalah TP dibagi TP per FP, kalau recall TP per FP dibagi Fn, dan yang juga sering dipakai sebagai metrik untuk mengevaluasi performance machine learning atau data mining adalah F1 score, yang dirumuskan oleh 2 kali precision kali recall dibagi precision ditambah recall-nya. Ini contoh, misalnya kita true positifnya 63, 28 false positif, 37 false negatif, 72 true negatif, maka bisa kita tulis true positive rate-nya adalah 0,63, false positive rate adalah 0,28,
0,28, PVV-nya 0,69, dan F1 score-nya adalah 0,66. Ini adalah contoh misalnya perhitungan untuk menghitung true positive rate. Jadi kalau misalnya kita ada dua classifier, yang pertama classifier ini dia punya true positive rate, false positive rate, false negatif, dan true negatif itu seperti ini. Lalu kita punya model kedua B seperti ini, maka kita bisa lihat true positive rate-nya 0,63, true positive rate untuk model B adalah 0,77. Bisa kita lihat bahwa F1 score-nya ini 0,66, F1 score-nya ini adalah 0,61, dan akurasinya ini 0,68, dan akurasinya ini adalah 0,69. Lalu kita punya misalnya model C seperti ini, dan model Jackson seperti ini. Maka kita bisa lihat misalnya model C ini mungkin misalnya lebih bagus dari model ini, dan model B lebih jelek dibanding misalnya model A. Oke, sekarang masalah validasi. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kalaupun kita mendapatkan pola, menghasilkan knowledge, maka kita harus bisa membuktikan bahwa hasil yang kita peroleh itu adalah valid. Bagaimana caranya? Ada beberapa teknik yang bisa dipakai sebenarnya untuk validasi, menunjukkan bahwa metode kita itu valid. Yang pertama adalah simple split. Jadi pada prinsipnya kita punya data misalnya, lalu kita bagi data kita itu untuk data training dan data testing. Tujuannya sebenarnya adalah begini. Ketika kita punya data yang kita punya itu sebenarnya adalah sampel dari keseluruhan data yang kita tidak mungkin punya. Jadi misalnya kalau kita bicara objek rekognisi, misalnya antara objek rekognisi pengenalan pengenalan anjing dan kucing misalnya, yang simple. Tentu kita tidak mungkin punya keseluruhan gambar anjing dan keseluruhan gambar kucing yang kita punya. Hanya sampel gambar anjing dan gambar kucing misalnya. Jadi artinya adalah kalau kita menggunakan langsung keseluruhan data itu di proses training, kita tidak akan bisa membuktikan bahwa model kita itu overfit atau masih underfit. Artinya gini, banyak teknik machine learning bisa menghasilkan akurasi yang 100% di data sampel yang kita punya. Namun akibatnya adalah kalau kita punya model yang hanya baik di data yang kita punya, kemungkinan dia tidak terlalu baik untuk data yang tidak kita punya. Sehingga untuk bisa seakan-akan memprediksi data yang kita tidak punya itu, maka kita mensampel data kita. Jadi dengan asumsi kita mensampel data, maka kalau kita mengambil sampel dari data yang kita punya, asumsi adalah kita bisa menguji model yang kita bentuk itu dari data yang tidak kita pakai untuk proses training. Itulah yang disebut dengan data testing. Jadi kita punya data, sebagian dipakai untuk data training, sebagian dipakai untuk data testing, lalu model yang kita mau pakai atau yang mau kita uji itu kita latih dengan data training saja, tapi tidak pakai data testing, sehingga nanti data testing itu hanya dipakai untuk menguji model tersebut, sehingga kita bisa mengakses performance-nya. Karena kalau kita hanya mengakses performance-nya dari data training, kita bisa membuat model yang sangat baik untuk data training saja, untuk data yang kita punya saja. Jadi ketika kita punya data lain yang mungkin tidak pernah kita lihat, pasti performance-nya bisa jadi sangat jelek. Jadi makanya kita split datanya untuk data training dan data testing. Untuk kayak ANN, kadang kita juga bagi tiga datanya, dari data training, data validasi, dan data testing. Jadi karena untuk optimasi selama parameter itu kita pakai data validasinya, bukan data testingnya. Data testing dipakai di akhir untuk menguji performance setelah model finalnya jadi. Oke, yang berikutnya adalah cross validation. Jadi pada prinsipnya kita membagi datanya menjadi sebanyak K, lalu sebanyak 9K kurang 1 bagian dari data itu kita pakai untuk training, 1 bagian K itu kita pakai sebagai testing, dan ini kita round robin sehingga semua bagian dari data itu pernah menjadi data
testing. Jadi kalau kita punya K-nya 10, maka kita mengulang eksperimennya sebanyak 10 kali, di mana 1/10 bagian selalu disisihkan sebagai data validasi. Jadi lalu kita performanya kita rata-ratakan dari kesepuluhan ke-10 eksperimen yang kita ulang tadi. Beberapa varian dari K-fold cross validation yang disebut dengan leave one out. Jadi kalau leave one out itu kita data validasinya satu dari keseluruhan data. Jadi kalau kita punya 100 data, 99 data sebagai training, satu data sebagai validasi, dan ini diulang sebanyak 100 kali. Tentu kelemahannya adalah bisa jadi dia butuh komputasi yang sangat besar karena kita mengulangnya jauh lebih banyak sejumlah datanya. Ada juga dengan disebut bootstrapping, jackknifing, dan area under ROC curve. Jadi ini tadi K-fold cross validation kita bagi sebanyak K, lalu satu bagian sebagai testing atau validasi, K kurang satunya sebagai training, dan ini diulang sampai sebanyak K kali, di mana berganti-gantian setiap bagian itu dipakai sebagai data validasi. Ini tadi erosi. Jadi kalau kita bicara erosi, maka akan semakin baik kalau kita punya grafik yang menuju satu. Oke, mungkin itu dulu untuk minggu ini. Jadi kita minggu ini belajar pendahuluan tentang data mining, beberapa aplikasi data mining, beberapa proses model yang bisa dipakai kalau kita menerapkan data mining, dan metrik-metrik yang bisa dipakai kalau kita mengevaluasi model data mining. Oke, mungkin itu aja untuk minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan tentang metode-metode di data mining. Terima kasih.